benar Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami tinggikan, satu-satunya yang kami muliakan adalah Tuhan pencipta langit, bumi, laut beserta isinya, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan begitu sayang pada kami. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang patut kami andalkan dalam hidup kami untuk seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus mencerdaskan, mencerahkan, memberikan kami pemahaman yang utuh tentang firman-Mu. Melihat firman-Mu sebagai sumber kekuatan kami. Sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Memberikan kehidupan kekinian kami dan masa yang akan datang. Pulang dari rumah ibadah ini, kami dikuatkan oleh firman-Mu, kami diberkati, kami disembuhkan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang baik, Tuhan yang kekal. Kami membuka hati, membuka diri kami untuk disirami oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, inilah hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang baik, Tuhan yang kekal. Sebagai penyelamat, juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan dulu. Shalom. Satu kebahagiaan bagi saya saudara-saudara ada di antara di tengah jemaat Tuhan. Terima kasih Kamsia Mauliate Godang. Ya buat Bapak Pendeta Josafat Mesak sebagai gembala sidang saudara ya di gereja ini. Saudara Bapak Gembala saudara adalah kawan teman satu perguruan di seminari kita yang kita cintai ini ya. Biasanya kami sekali sebulan bertemu dan nanti hari Senin sampai dengan hari Kamis kami akan bertemu lagi untuk sama-sama kuliah ya dalam program doktor misiologi. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, ada kata bijak berkata tak kenal maka tak disayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya 3-5 menit. Saudara Pendeta Pardomuan Sihombing, saya besarnya itu separuh usia saya lebih itu ada di Pulau Jawa, tapi lahir di Sumatera Utara. Saya selalu panggil gembala saudara ini Lae, karena memang Lae yang benar Lae ya. Jadi saya bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan bisa melayani di gereja yang diberkati Tuhan ini. Saudara, saya sudah melayani sejak lulus dari sekolah Alkitab Tawangmangu di Tawangmangu 33 tahun yang lalu. Dan sejak saya melayani saudara-saudara sampai hari ini, Tuhan sangat baik dan Tuhan itu memelihara hidup saya. Sampai akhirnya saya masih belajar di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia setelah lulus dari sekolah Alkitab Tawangmangu. Saya praktik di satu gereja di Ungaran, laju begitu dari Jogja, ketemulah sama yang sekarang menjadi kekasih hatiku, artisku, selalu saya panggil dia itu artis, ya Hestining Savitri Ridiati. Nah karena artisku ini adalah Hestining Savitri Ridiati, maka kami berdua memiliki anak pejabat, peranakan Jawa Batak. Saya menggembalakan saudara-saudara selama 9 tahun, tahun 2000 sampai 2009 di Yogyakarta. Tapi sejak 2009 pengalaman saya dibawa Tuhan ke Amerika Latin, tepatnya negara Brasil dan Paraguay. Khotbah selama 92 kali non-stop, 70 hari. Di puluhan denominasi gereja, puluhan kota di Brasil dan Paraguay. Dari sanalah saudara-saudara saya mendapat sebuah visi baru. Karena saya melayani dari gereja yang kalau ibadah begitu tenangnya sampai jarum jatuh kedengaran kalau jarumnya besar.
Saya kira Bapak Ibu tahu maksud saya gereja yang sangat tenang ini. Sampai pada gereja lebih over dari kita, lebih karismatik dari kita. Semua berteriak-teriak, semua menyanyi, musik keras sampai apa yang dinyanyikan enggak kedengaran dengan jelas. Dan saudara, itu membuat saya begini, ternyata yang paling utama dalam ibadah itu adalah sikap hati. Sikap hati kepada Tuhan. Jadi mau dia tenang, mau dia tepuk tangan, yang penting sikap hatinya. Itu yang saya dapat pulang ke Indonesia. Saya berkomitmen, Tuhan, jika ini memang kehendak-Mu, please tolonglah saya untuk bisa melayani di berbagai denominasi gereja. Saudara, bersyukur sama Tuhan, 100% pelayanan saya sejak 2009, 90% ada di GBI. Dengan GBI, BPH, rayon-rayon dan GBI yang berbagai macam sekarang. 10% itu dibagi 2, 8% gereja karismatik yang lain selain GBI, 2% itu gereja Protestan. Jadi saya juga berulang kali khotbah di gereja Protestan yang waktunya cuma 1 jam, duduk berdiri, karena menggunakan liturgi yang cukup ketat. Nah, saudara, saya melayani berbagai gereja, sinode gereja dan juga persekutuan doa. Dan salah satu yang diberikan kesempatan oleh Tuhan yang kita mungkin patut doakan ke depan adalah persekutuan doa yang ada di Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh karyawan di sana. Tapi kita berdoa biar kiranya Tuhan menolong ya Gubernur DKI, kiranya apapun yang terjadi dalam negara ini, kiranya Tuhan berkehendak untuk semuanya. Sebab saya sangat meyakini bahwa beliau adalah orang yang sangat jujur, orang yang peka dan orang yang sangat peduli. Saya masih ingat saudara-saudara pada waktu setelah khotbah 2 pertanyaan saya. Yang pertama, apa cita-cita Bapak di negeri ini? Dia katakan RI 1. Saya kira itu tidak mudah, tapi itulah cita-cita beliau. Saya katakan juga, Pak, apa Bapak enggak takut karena dijegal oleh partai dan pribadi-pribadi? Waktu itu dia belum masuk partai, masih independen, saudara-saudara, bulan Mei, saya masih ingat itu. Jawabannya sangat sederhana, Pak Sihombing, Pak Pendeta, tidak ada manusia yang tidak merasa takut. Tapi rasa takut saya lebih takut pada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberikan dia kekuatan. Saya kira saudara-saudara itu perkenalan saya untuk mengingat saya lebih mudah gampang sekali. Kalau saudara lupa apa yang saya sampaikan sore hari ini, satu yang Anda tidak boleh lupa, kumisnya. Dari kumisnya itu Anda akan ingat, oh kemarin si kumis yang berkhotbah, oh khotbahnya berarti begitu. Jadi ingat kumisnya dulu ya. Kalau saudara mau menghubungi, mengkontak saya, menjadi teman saya, orang salah satu yang paling aktif Facebook, mungkin salah satu di Indonesia ini. Paling tidak 3-5 status, dan status saya itu biasanya status kebenaran umum dan mengerucut pada status Kristus. Boleh dicek. Ya otomatis ada juga yang hahaha, itu biasakan karena memang manusia perlu tertawa, perlu guyon sedikit-sedikit. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya diberi judul khotbah. Saya kemarin dapat SMS dari Ibu Emi. Mana Ibu Emi? Ya, Iwa. Pemimpin pujiannya, thanks Bu ya, terima kasih Bu. Nah, saya mendapat judul khotbah untuk minggu ini adalah keluargaku menerapkan pola hidup sehat. Saya coba buat judul ini lebih sederhana yang akhirnya kita bisa lebih mudah memahami gaya hidup sehat menurut Alkitab. Sama saja itu artinya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saat ini keadaan bertambah sulit di mana-mana, ya. Dan saudara, karena kesulitan ini akhirnya berimbas pada keuangan, dan itu saya kira sangat masuk akal. Jika keluarga kita mengalami sesuatu yang sulit, katakanlah sakit, maka itu akan menambah beban dan akan mempengaruhi keadaan seluruh anggota keluarga. Saya sangat percaya itu. Saudara mungkin tidak sakit secara fisik, tapi mungkin bisa saja sakit secara jiwa, ya, depresi, stres, dan itu bisa merampas sukacita dan damai sejahtera. Itu sebabnya kesehatan tubuh dan jiwa itu penting, dan itu mutlak untuk siapa? Untuk orang kaya? No, kaya dan miskin, saudara-saudara, tidak ada kekebalan untuk sakit. Walaupun segudang uangnya orang, kalau dia sakit, saudara-saudara, pasti tidak enak. Nah, pola hidup yang sehat
Itu sangat-sangat penting. Dan kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mau lebih berguna di hadapan Tuhan, maka mau tidak mau kita harus sehat. Supaya kita berdampak dalam kerajaan Allah, kita harus sehat. Nah, cara membahagiakan keluarga hidup sehat adalah mempraktekkan pola hidup yang sehat, sebab sehat adalah kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa teks kitab suci yang akan kita baca pada sore hari ini. Bagaimana menerapkan pola hidup sehat sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Saya akan membuka, saudara-saudara, sehat ini: satu, sehat tubuh; kedua, sehat jiwa, bijak; ketiga, sehat hubungan dengan Allah; yang keempat, sehat hubungan dengan sesama. Sebenarnya teks kitab suci yang akan kita baca pada sore hari ini, saudara, terdiri dari beberapa bagian, dan bacaan yang terakhir nanti itu menjadi acuan kita untuk melihat bagaimana supaya gaya hidup sehat menurut Alkitab. Jemaat Tuhan, jika membawa firman Tuhan, apapun itu, apakah Alkitab tradisional atau mungkin smartphone atau tab atau HP, yang penting tidak mengganggu kanan kirinya. Mari kita membuka firman Tuhan dari 3 Yohanes pasal 1, saudara-saudara, ayat yang kedua dan yang ketiga. 3 Yohanes, ya. Itu sebelum kitab Yudas, ya. 3 Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagian yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu bisa baca Filipi pasal 2 ayat 4 dan Amsal pasal 17 ayat 22, yang intinya Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, ya, obat untuk sehat. Nah, yang akan kita coba diskusikan, yang akan kita coba dengar pada malam hari ini adalah bagaimana seorang tokoh panutan dunia, dan saya percaya setiap tokoh agama, saudara-saudara, itulah yang menjadi panutan hidup penganutnya. Setiap tokoh agama itulah yang menjadi ukuran standar dari umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal yang kedua ayat 52. Ada 4 bagian, ada 4 dimensi bahwa kita harus sehat. Sehat menurut Alkitab. Lukas pasal 2 ayat 52, demikian firman Tuhan. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus bertambah besar fisiknya, Yesus bertambah bijaksana, Yesus makin dikasihi Allah, dan Yesus makin dikasihi umat manusia. Saya katakan di awal tadi, umat beragama meniru tokoh agamanya. Kehidupan Kristen harus mengacu kepada kehidupan Yesus dan Alkitab. Jadi kalau mau sehat, kita harus meniru gaya hidup Yesus. Dan juga referensinya adalah ayat-ayat firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, lihatlah Lukas pasal 2 ayat 52, Yesus bertambah besar. Saudara, Yesus bertambah besar, ya. Ini sangat alami. Karena Yesus memang, saudara-saudara, 100% manusia dan 100% Allah, tanpa salah. Bapak Ibu harus tahu itu. Yesus 100% manusia, bedanya dengan manusia biasa tidak berdosa. Membuktikan bahwa dia Allah, dia bangkit dari kematian. Saya bisa buktikan semua tokoh di alam semesta ini punya hari kelahiran, hari kematian. Hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Keren banget. Tak terbantahkan.
Mohon maaf, hari Minggu yang Anda sekarang sedang beribadah itu adalah hari kebangkitan Yesus. Sebenarnya orang ke gereja itu selebrasi, perayaan. Itu sebabnya kalau puji-pujian kan Anda bersuka cita, itu alkitabiah saudara. Bagaimana saudara-saudara supaya sehat tubuh? Bertambah besar, makan minum teratur. Ayat Alkitab sangat banyak referensi bicara tentang makan, tentang minum. Baca baik-baik. Matius pasal 4, Daniel pasal 1 ayat 8, 12, 13, 15. Yohanes pasal 4, 5 sampai 15. Mazmur pasal 1 ayat 3, Yeremia pasal 17 ayat 8. Saudara, ini intinya adalah manusia itu tumbuh, manusia itu besar karena makan. Bukan hanya dari roti manusia hidup. Artinya, saudara, dengan roti pun manusia hidup. Nyatanya Anda makan, Anda hidup. Dan Anda baca lagi, akulah air hidup. Nyatanya orang minum air itu hidup. Dan saudara, kalau Anda baca kitab Daniel ada tes. Ya, tes sehat mana makan daging di istana, makannya enak-enak itu di istana. Hanya makan sayur atau hanya makan sayur dan minum air putih. Baca baik-baik. Hasilnya 10 hari siapa yang lebih sehat? Daniel, saudara-saudara. Makanya terkenal Daniel, Mesak, Abednego itu. Mereka orang-orang yang betul-betul saudara-saudara melakukan sesuai dengan kebenaran, taat pada perintah Tuhan. Dan saudara, ada seorang dokter di Amerika. Dia ada dokter sangat terkenal. Dia menjadi konsultan dari 5 presiden. Sudah tua saudara-saudara. Suatu saat dia memberikan seminar, ceramah. Yang datang itu ahli, para ahli ya, profesional. Termasuk dokter-dokter saudara-saudara. Si dokter tua ini ngoceh selama 1,5 jam ke sana kemari sampai dia lihat gestur tanda dari yang datang itu sudah mau pulang udah mau bangkit dari tempat duduknya. Karena apa? Enggak fokus. Dia ngomong sana sini itu karena udah tua. Tapi dia sangat tua dan sehat saudara-saudara. Lalu dia berkata begini, kalau Anda lupa apa yang saya sampaikan 1,5 jam ini, jangan lupa yang ini. Wah, semua tegang. Apa kira-kira? Lalu dia katakan, kalau Anda mau hidup sehat, minumlah air minimal 8 gelas setiap hari. Lalu semua ketawa, wah kalau itu mah bisa. Nah, bukan malah salahnya itu bisa, melakukannya itu loh. Saya sekarang usia 54 saudara-saudara, tapi saya sudah praktekkan minum air putih 8 gelas setiap hari, more than 20 years, lebih dari 20 tahun. Dan saya komit untuk itu. Karena kalau Anda baca Yeremia pasal 1, Mazmur pasal 1, pohon yang dekat dengan aliran air akan tumbuh sehat. Mohon maaf kalau ada di sini berjualan air, saya bukan anti dan saya senang. Tapi saudara tahu sebenarnya itu supaya minum banyak itu maksudnya sebenarnya. Dan ini banyak orang nggak memahami. Ada teman saya, saudara-saudara, bukan teman saya sih, senior saya. Karena itu adalah mertua dari teman saya. Karena sudah tahu penyakitnya harus minum air putih, kemana-mana dia bawa 2 liter. Udah terlambat semestinya. Makanya saudara, kalau saudara mau sehat, buktikan deh. Buktikan. Bagi Anda yang wanita, kalau banyak minum, kulitnya bagus, ya enggak? Itu natural kok, alamiah kok. Makanya firman Tuhan itu saudara tidak hanya bicara atas, bicara bawah. Itu sebabnya kalau kita mau hidup sehat, saudara-saudara sehat untuk melayani Tuhan, sehat tubuh. Saudara-saudara, Yesus lakukan dan dia juga sehat. Saya kasih tahu ya, Pak Siombing kan Yesus itu tidak panjang umur. Iya, tapi dia kan karena dibunuh, bukan karena sakit. Teliti dengan baik. Saudara, sekarang cobalah praktekkan yang alamiah saja. Karena firman Tuhan berkata bermula dari alamiah baru rohaniah. Itu Paulus yang berkata, minumlah air putih saudara-saudara dengan baik, teratur, maka Anda akan sehat tubuh saudara. Yang kedua saudara-saudara, cukup istirahat dan olahraga. Wow,
Ada ayatnya. Saudara, makanya sebenarnya mohon maaf ya, motivator yang andal itu, yang handal itu saudara, ayat Alkitab sebenarnya yang diucapkan cuma nggak disebutkan ayatnya. Ya salah satu supaya Anda mau bijak baca Amsal dan Pengkhotbah. Kalau dua saudara biar bagus baca kitab Mazmur. Cukup istirahat dan olahraga. Saudara, memangnya Tuhan itu kurang kerjaan dan tidak ada kerjaan. Hari ke-7 Allah istirahat. Betul ya? Setelah dia melakukan pekerjaan 6 hari. Ini pola sebenarnya. Ini contoh. Saudara boleh bekerja, saudara siang malam selama 6 hari. Tapi please, jangan sampai uang yang Anda cari akhirnya jadi untuk obat semuanya. Cukup istirahat. Anda kalau baca Markus pasal 4:38, Yesus tidur, bukan tidur, tertidur. Lelah, kecapean pelayanan. Ada ombak deras di tengah laut, dia nggak tahu. Para murid yang bangun, guru bangun. Karena apa? Manusiawinya lemah. Ada waktunya dia tired, kecapean, kelelahan, kehausan, bahkan nangis. Itu artinya real manusia. Dan saudara, supaya sehat tubuh juga banyak jalan kaki. Saudara tahu, di masa Yesus itu jalan transportasi paling canggih teknologinya itu unta, kalau tidak keledai. Jadi kebanyakan para rasul, saudara, para hamba Tuhan termasuk Yesus, mereka melayani dengan jalan kaki. Sekarang kita terlalu dinabobokkan. 300 meter kereng naik motor, 400 meter naik mobil. Aduh, saudara, janganlah kita bermanja. Kalau hanya 200 meter, kenapa tidak jalan? Supaya, ini Pak Mesa ini dokter. Ya, dan saya kira keluarga Pak Mesa itu kan banyak dokter, tahulah itu. Tapi kadangkala saudara-saudara, apa yang kita jalani, kadangkala saudara-saudara, kita tahu itu. Bahkan Alkitab mengatakan, nah yang paling utama adalah actionnya. Itu sebabnya Paulus pun melatih tubuhnya. Bahkan dia hafal strategi pelari dan petinju. Oh, itu kan olahraga. Artinya saudara-saudara, lengkap kitab suci berkata, bahkan 1 Timotius 4:8 kalau Anda baca. Ya tahu, olahraga banadiah itu terbatas kegunaannya. Terbatas itu artinya berarti ada gunanya. Saudara, bicara jalan kaki, kebetulan rumah saya dekat airport. Kalau naik kendaraan itu cuman 5-10 menit. Jarang sekali saya dijemput, saya biasanya jalan kaki kurang lebih 30-45 menit. Dengan tentengan di belakang, karena pelayanan ke sana kemari bawa rangsal itu, saya harus menelusuri jalan rel kereta api, tapi nanti setelah mentok persis tembus mau garis ke rumah saya, karena dari rel kereta api ke rumah saya itu kurang lebih 700 meter, tapi dari rel kereta api itu ke stasiun itu kurang lebih 3-3,5 kilometer. Saya jalan itu sampai keringatan. Karena saya paham benar, olahraga itu penting. Dan saya nggak banyak waktu untuk olahraga, makanya saya buat program tanpa diprogram. Contoh konkret program tanpa diprogram, ada di sini yang bercita-cita besok. Maksud saya ada di sini yang program besok saya gosok gigi, kan nggak ada kan? Spontan itu. Makanya saudara-saudara, kalau kita memahami Alkitab dengan baik supaya tubuh sehat. Saudara, Anda harus makan minum teratur dan dipilah-pilih. Saya terus terang aja, istri saya selalu membuat buah sayuran di pagi hari. Ya, atau kalau saya malas gigit, kunyah di blender. Begitu blender langsung minum. Jangan perlu waktu 1 jam, nanti sudah kemana-mana itu vitaminnya. Dan itu sudah bertahun-tahun, dan istri saya sangat tekun untuk itu. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, kata orang saya nggak tahu. Orang bilang Pak Siomi 54 masih muda, I don't know, I don't care. Yang saya mau lakukan adalah strategi supaya tubuh sehat itu ada di dalam Alkitab. Mestinya cuma khotbah ini ya.
Karena ini hanya topiknya kan begitu. Tapi saudara, kita lihat poin yang lain. Yesus bertambah hikmatnya. Yang kedua, sehat jiwa bertambah bijaksana. Saudara tahu, sangat mudah rumus orang supaya bijaksana. Banyak membaca. Dan konteksnya kita adalah firman Tuhan. Kalau Anda baca 2 Timotius 3 ayat 15-17 saudara. Firman Tuhan itu fungsinya banyak sekali. Mengajar, mendidik. Mengajar, mendidik. Dalam kebenaran itu artinya hal-hal yang baik yang dilakukan oleh kita ini sama saja dengan memberi sehat diri kita ini. Sehat jiwa kita ini. Cinta firman Tuhan. Aku lebih berhikmat dari orang yang lebih tua dari aku karena aku cinta firman. Orang kalau cinta firman senang berbahagia, bangga dengan yang baik-baik. Itu sebabnya Paulus tidak salah berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Pikiran yang sehat diawali dari pikiran positif. Dan itu akan masuk ke hati. Hati yang gembira adalah obat. Saudara, saya studi agama-agama di UGM, magister agama. Telah dipelajari dengan baik. Alkitab ini standar etikanya sangat tinggi. Lebih tinggi dari kitab lain. Saya nggak mau membandingkan itu. Tapi jelas. Dan itu diakui oleh para ahli. Artinya apa? Sebenarnya Alkitab ini adalah makanan jiwa. Membuat jiwa ini sehat. Kalau orang jiwanya sehat kan melayani dia sehat. Yang ketiga saudara-saudara. Sehat menurut Alkitab. Keluargaku sehat menurut firman Allah. Sehat hubungannya dengan Allah. Makin disukai Allah. Saudara tahu mengapa Yesus makin disukai Allah? Karena dia bukan hanya pemberita tapi pelaku firman. Saya sudah punya komitmen dalam hidup saya. Saya tidak akan mau khotbah kalau khotbah yang saya khotbahkan belum saya lakukan. Sebab Esra berkata pasal 7 ayat 10. Tugas hamba Tuhan itu yang pertama meneliti firman. Yang kedua melakukan. Yang ketiga mengajarkan. Makanya saya sudah komit kepada Tuhan. Aku tidak akan pernah khotbah. Karena banyak khotbah, banyak kebenaran. Mengapa yang tidak? Mengapa yang sudah dilakukan saja yang dikhotbahkan? Itu lebih memberkati. Karena dia tidak akan tertuduh. Itu sebabnya saudara-saudara sehat dengan Allah. Yesus hubungannya sehat dengan Allah. Makin disukai Allah. Karena dia pelaku firman. Kalau Anda baca baik-baik Lukas pasal 2 konkret. Keluarga ini keluarga yang sehat. Salah satunya cirinya adalah disukai Allah, mengembalikan haknya Tuhan. Saudara, gembala saudara tidak ada titipan untuk perpuluhan. Tapi saya mau kasih tahu ya. Anda pelajari baik-baik. Di masa perjanjian lama, persembahan itu kalau dia miskin itu 2 tekukur atau merpati, anak merpati. Kalau dia menengah itu kambing. Kalau kaya dia itu lembu, kerbau. Itu artinya sesuai kemampuan. Yesus dan keluarganya melakukan itu dengan baik. Rajin beribadah. Ya, janganlah kamu meninggalkan peribadatanmu katanya firman Tuhan. Betul. Tapi lihat, Yesus sangat taat pada cara Yahudi untuk beribadah. Itu sebabnya pada usia 12 tahun dia ikut kemana? Ke Bait Allah. Karena itu memang sudah momen untuk mempersiapkan dia melayani di masyarakat. Sehat dengan Allah berdoa. Ini contoh pola yang sangat baik. Yesus saja berdoa loh. Pagi-pagi hari sebelum matahari terbit. Saudara, kalau Anda berdoa pagi-pagi. Hati Anda itu sebagaikan cermin. Jelas terang. Hal yang kecil di dalam klik jelas sekali. Saya selalu bilang. Pagi hari itu. Detik jarum. Maksud saya detik. Jam itu kedengaran jelas, padahal jauh. Karena memang belum terkontaminasi, belum terganggu apa-apa. Itu sebabnya Yesus saya kira memberi contoh bahwa dia menjadi pelaku firman dengan berdoa. Dan Anda kalau baca baik-baik, mengapa Yesus diberikan nama di atas segala nama, segala lutut, bertalut, segala lidah mengaku. Karena
Allah meninggikan Yesus tidak memberi cek kosong, tapi karena ketaatannya pada Bapaknya. Saudara, orang yang hubungannya sehat dengan Allah juga orang yang mengasihi atau taat pada orang tua. Saya kasih tahu, mungkin belum tahu ini. Hukum pertama sampai keempat berhubungan dengan siapa? Allah kan? 5 sampai 10 berhubungan dengan sesama. 1 sampai 4 itu banyak orang yang buang. Orang-orang komunis itu nggak percaya itu. Tapi 5 sampai 10 itu dimensi manusia. Yang pertama apa? Kelima itu. Hormati orang tuamu. Tidak ada ideologi apapun, keyakinan apapun yang tidak mengajarkan hormati orang tua. Dan itu salah satu tanda sehat dengan Allah. Saudara, saya tidak mau lebih dalam, tapi kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, kalau masih hidup, hormati. Siapa orang Batak di sini angkat tangan? Ada pepatah Batak berkata, na tua-tuai de Batam di tanah on. Dalam itu. Orang tua itu adalah Allah yang terlihat di bumi ini. Dan Yesus sangat hormat. Baca Lukas pasal 2 saudara-saudara. Ayat 51 itu. Yesus ada di dalam asuhan orang tuanya. Yang keempat saudara-saudara. Supaya keluarga kita itu sehat untuk melayani, harus sehat dengan sesama. Dan Yesus kasih contoh itu, makin disukai manusia. Yesus ini luar biasa mengadakan persahabatan, pertalian persahabatan. Dia melakukan persahabatan anak-anak, yes. Koruptor, yes. Tapi tidak jadi koruptor. Alim ulama, si Nikodemus itu, yes. Bahkan orang yang dibuang, dianggap sebagai sampah, wanita Samaria, yes. Artinya apa? Dia memberi contoh sebenarnya karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Kalau orang terbuka kepada semua orang, dia belajar karakter orang lain. Dan saya mau kasih tahu, sebenarnya, saudara-saudara, sehat dengan sesama itu adalah top markotopnya ajaran Yesus. Kasihilah sesamamu manusia. Karena apa? Karena itu adalah khotbah Yesus di bukit menjadi garam dan terang. Artinya hidup ini jadi bermakna, saudara-saudara. Saudara yang sekasihi dalam kasih Tuhan, sehat dengan sesama, saudara-saudara. Kita ini harus memiliki hubungan dengan sesama, saudara. Dalam filosofi cara pandang orang Chinese ada 3. Yang pertama hoki. Hoki itu apa toh? Keberuntungan. Setiap orang itu punya keberuntungan. Keberuntungan saya, anak saya 3. Keberuntungan saudara ada yang saya tidak punya. Yang kedua adalah Hong Shui. Itu adalah tata letak rumah. Kalau kita kaya, kita buat rumah bagus, apa salahnya? Kan nggak salah supaya sehat. Yang ketiga itu Hopeng. Ini yang paling penting. Apa itu Hopeng? Sahabat baik. Kalau kita punya hubungan dan punya sahabat yang baik, punya hubungan yang baik, itu salah satu indikator bahwa kita sehat dengan sesama. Mohon maaf, saya tidak mau mengada-ada ya. Saya mau buka data yang orang lain mungkin tidak pahami banyak. Anda sampai di rumah nanti buka kalender Anda. Saudara tahu kalendernya siapa itu? Jejaknya siapa itu? Itu kalender Masehi. Langsung atau tidak sebenarnya dia sedang dihormati, tunduk semuanya, tetapi ada yang mengaku, ada yang tidak. Anda bersyukur sama Tuhan, Anda mengaku, yes dia Tuhanku, yang lain. Tapi dipakai itu, digunakan itu. Silakan buka semua surat berharga Anda, apapun. Kalau tidak ada tahun Masehi itu ilegal. Saya kasih tahu juga. Akhir-akhir ini saudara-saudara, Arab sendiri sudah menggunakan tahun Masehi menjadi ukuran standar. Makanya saudara,
Hebat ini Yesusku, Yesusmu. Enggak main-main ini. Itu sebabnya kalau engkau ke gereja ini berbeda dengan keyakinan-keyakinan. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak percaya sama Yesus. Saya bersyukur sama Tuhan, saudara, belajar agama-agama. Mempelajari agama secara saintis, secara keilmuan. Saya sudah katakan tadi. Semua mengakui secara etis ini Alkitab. No! Tidak ada bandingannya. Saudara, yuk kita sehat sebagai umat Tuhan. Ada di sekitar kita air yang melimpah. Ada di sekitar kita pilihan-pilihan makanan yang sehat. Yuk kita sehat. Firman Tuhan yang Anda bawa kemana-mana. Anda berkata, oh enggak ada waktu Pak Sihombing. Kalau haha, hihi, huhu, itu ada waktu. Di Twitter, di Facebook dan lain-lain. Saudara tahu, kemanapun sekarang Anda bisa baca firman Tuhan. Supaya hubungan kita sehat dengan Allah, lakukan perintah-perintah Allah sebagaimana Yesus tunduk kepada aturan-aturan yang diberikan kepadanya di masanya. Supaya kita sehat dengan sesama, jangan saudara-saudara membanding-bandingkan orang dalam arti kita perlu menerima orang apa adanya sebagaimana adanya, karena dengan demikian kita banyak belajar. Alkitab berkata besi mempertajam besi, manusia mempertajam sesamanya, itu indikator sehat. Makanya bagi saya mohon maaf, tidak ada orang yang perlu sombong bagi saya lalu saya rendah diri. Tidak ada orang yang perlu saudara harus nyembah di depan saya lalu saya seolah-olah lebih hebat. No. Karena saya tahu betul firman Tuhan, kita harus sehat hubungan kita dengan sesama. Dan itu diajarkan oleh Yesus. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan pada malam hari ini, mari kita lihat poin mana yang lemah dalam hidup kita. Apakah poin makan minum tubuh itu? Apakah poin belajar tentang firman Tuhan? Apakah poin hubungan kita tidak setia dengan apa yang harus kita lakukan bagian kita di hadapan Tuhan? Ataukah dengan sesama kita saudara-saudara kita justru kadangkala mengecilkan, merendahkan, meremehkan? Yesus tidak pernah meremehkan orang lain. Dia selalu menunjukkan diri sebagaimana paralel orang-orang yang dihadapi. Lihat waktu dia bicara dengan orang Samaria, dia sesuaikan dengan apa yang dia tahu. Waktu dengan Nikodemus dan seterusnya. Saudara, saya harus katakan jemaat yang dikasih Tuhan, Anda sangat beruntung. You are lucky to have Jesus and to have the Bible. Saya dan Anda sangat beruntung ada pola dari Yesus untuk hidup sehat. Dan ada tuntunan dari Alkitab. Siapapun kau malam hari ini, saya yakinkan, saya pastikan, supaya kita hidup sehat, mari kita mengikuti cara hidup Yesus dan ajaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kalau saudara sehat, Anda bisa menikmati hidup, melayani dengan baik, cari nafkah dengan baik. Bahkan kadang-kala saudara-saudara biaya rumah sakit tidak begitu ya mengeluarkan uang, sehingga seluruh keluarga saudara-saudara apabila sehat akan menikmati. Ya, itu sebabnya mulai besok pagi, kalau engkau kurang minum air putih yang banyak. Garansi. Jangan sudah ambien dulu baru minum. Yang real saja, yang dekat saja dengan kita dulu. Anda yang tidak hobi jalan, banyak jalan. Sudah tahu, saya tinggal di Geraha Betel. Setiap kali kuliah, itu tangga Pak Misak, lantai 1 sampai lantai 3 itu saya jalani.
Bahkan saya hitung itu tangganya. Karena bagi saya itu adalah sebuah cara untuk sehat. Kalau begitu, mari kita nyanyi sebuah lagu. Karena fokusnya adalah Kristus dan ajarannya dan Alkitab. Why not we sing a song? Kenapa kita tidak nyanyi sebuah lagu? Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.